Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sebenarnya, sekolah setengah darurat itu memiliki beberapa orang guru, tetapi sering absen. Dimaklumi, rumah guru-guru itu di ibu kota kabupaten, jaraknya cukup jauh, sementara angkutan umum belum ada. Bolehkah kubantu Bapak mengajar di SD ini? Mohonku kepada kepala sekolah di ruang kerjanya. Apa ijazahmu? Tanya kepala sekolah. Ijazah SPG tahun 1969, jawabku sambil menyerahkan map berisi ijazah. Bagus. Ilmunya masih hangat. Gajinya nggak ada, bagaimana? Tanya kepala sekolah. Nggak apa-apa, ada kesibukan, itu sudah cukup. Jawabku meyakinkan kepala sekolah. Di mana rumahmu? Tanya kepala sekolah. Buntul Dedecer, 500 meter dari sekolah ini, jawabku. Anak Pak Dolahia. Tanya kepala sekolah menyelidiki. Benar Pak, jawabku singkat. Baik, langsung masuk di kelas 1, perintah kepala sekolah. Siap Pak, jawabku menuju ke kelas 1. Tunggu dulu, panggil kepala sekolah. Ada apa Pak? Tanyaku berbalik menghadap kepala sekolah. Rangkap sebagai penjaga sekolah, mau. Kalau penjaga sekolah ada upahnya, tawar kepala sekolah. Siap Pak, jawabku sambil berdiri dengan sikap sempurna. Sejak hari itu, aku resmi menjadi guru bakti tanpa bisluit. Mengajar bagiku adalah hiburan, mengisi pagi bersama bocah-bocah imut. Mengajar dapat membunuh rasa bosan, sekaligus mematikan kenangan Tanjung Pedemun dari memori otak. Dilihat dari dinding dan tiangnya, sekolah ini baru didirikan. Dindingnya papan susun sirih, sedangkan tiangnya masih berbentuk kayu bulat. Sekolah sederhana, siswanya lugu, imut-imut, lucu dan suka bertanya. Aku penyuka pendapat Tolstoy, guru yang ideal adalah seorang seniman atau seniwati yang mandiri dan kreatif. Memulai kelas, aku selalu mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Suaranya fals, tetapi aku suka melihat semangat mereka. Artikulasi mereka kurang jelas, tetapi usahanya untuk bernyanyi perlu dihargai. Sampai akhirnya, bocah imut itu mampu menghafal 5-6 lagu-lagu perjuangan. Bahagia bertemu dengan mereka setiap hari, efeknya luar biasa, sweet memory Tanjung Pedemun sukses kulupakan. Adi, temanku paling setia, juga nyaris kulupakan. Pernah berniat mengunjunginya, tetapi terlupakan karena bocah-bocah di depanku mengajak bernyanyi. Hampir 2 bulan, aku tidak pernah bertemu dengan Adi. Muncul rasa rindu, ingin kupekik, Kapitan Adi, mana penyangkulenmu? Lebih-lebih saat sendiri di rumah, serasa perlu teman berbagi cerita. Teman paling memahami kondisi kejiwaanku, hanya Adi. Dia bisa membaca perubahan gesturku, tahu kapan perlu bercanda, dan kapan harus berempati. Kapan yang mengunjungi, Kapitan Adi? Nantilah, bisik hatiku, minggu depan. Selagi membayangkan wajah Adi, lelaki berhidung mancung mirip Sunil Dutt dalam film Hayasaya, tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pintu. Assalamualaikum, ucapan salam dari Adi. Alaikumsalam, Adi, masuk, masuk, masuk. Jawabku sambil merangkul badannya. Aku sedang berencana ke rumahmu, kataku. Aku sudah duluan datang, jawabnya tertawa. Seperti ada telepati, kataku. Begitulah. Kok sepi, pada kemana? Tanya Adi heran melihat aku sendiri di rumah, tidak ada ibu, bapak dan Ucak. Sudah 2 hari aku mendapat tugas jaga rumah, bapak, ibu dan Ucak menghadiri pernikahan anak bibi pondok baru. Entah kapan mereka pulang, biasanya sampai 2 minggu.